Yang pertama yang harus kita lihat ABK dia. ABK dia kesanggupannya ini ngurusnya berapa, itu yang pertama. Itu harusnya membelinya beberapa kategori. Dalam arti beberapa kategori, yang pertama dia beli dantenan untuk proses dia belajar. Dalam arti proses dia belajar, Assalamualaikum Baraya, selamat pagi, salam ngarit, salam beternak, tetap semangat Baraya. Ketemu lagi di Sinar Aru Farm, tepatnya di daerah Sukasari, Sumedang Baraya. Kebetulan pada pagi hari ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan subscriber kita yang menanyakan, saya pemula Bang, jadi saya harus beli domba itu di umur berapa dan apa aja gitu loh. Kita akan bahas Baraya. Jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, Abang akan istilahnya coba menerawang dulu atau melihat dulu keadaan di sana. Yang pertama yang harus kita lihat ABK dia. ABK dia kesanggupannya ini ngurusnya berapa, itu yang pertama. Yang kedua, kesediaan bang pakan di lingkungan dia. Dalam arti kesediaan bang pakan di lingkungan dia, entah itu jukut tanam, jukut budidaya, atau jukut liarnya, seberapa banyak. Dia yang bisa melihat atau mengirong sendiri di situ. Jadi untuk pemula seperti yang saya katakan tadi, itu harusnya membelinya beberapa kategori. Dalam arti beberapa kategori, yang pertama dia beli dantenan untuk proses dia belajar. Dalam arti proses dia belajar, kalau beli dantenan itu kan dia bisa melihat masa birahi domba, cara mijah domba, masuk masa kehamilan, masuk istilahnya masa melahirkan. Setelah melahirkan itu ada prosesnya. Dia bisa belajar sambil praktek di situ. Yang kedua, dia harus juga bisa membeli dantenan yang sudah dipijah dan juga indukan yang sudah dipijah. Kenapa Bang katakan yang sudah dipijah? Kalau syukur-syukur ya dia beruntung atau istilahnya dia punya milik, kehamilannya berjalan, ya itu mempercepat proses dia. Karena seorang peternak itu punya kebanggaan tersendiri kalau dia istilahnya melihat dombanya anakan, terus juga dombanya menyusui, anak lihat anak-anak domba, itu kebanggaan tersendiri buat dia. Jadi proses itu harus dia punya. Jadi dalam arti kalau dia mau beli domba, beli dia untuk pembelajaran, beli juga untuk dia mendapatkan hasil dengan cepat. Jadi itu Baraya. Jadi jangan belinya dantenan semua, bingung nantinya dia. Belinya yang sudah dipijah semua, bingung nanti dia. Karena apa? Domba itu siklusnya 5 bulan melahirkan. Jadi kalau beli yang sudah dipijah 5 bulan, dia nggak sesuai dengan ilmunya belum standar, belum sepadan, bingung nanti pada saat dia melahirkan, punya anak, itu kendalanya punya kendala masing-masing. Kalau dia punya, misalnya ya kita akan membahas sedikit ya. Domba ini beli danten, dia dipijah, itu butuh proses. Kalau danten dipijah, nggak selamanya langsung jadi. Ada juga yang langsung jadi, ada juga yang harus diulang. Begitu dia masuk masa kehamilan, dia punya anak, melahirkan, atau dia melahirkan dulu ya, dia melahirkan. Setelah melahirkan, itu dia masih punya rintangan baru, tantangan baru. Kadang-kadang melahirkannya ini apakah lancar, apakah sungsang, apakah prematur, kita nggak tahu. Jadi harus siap dengan ilmunya. Setelah dia melahirkan, dia punya fase lagi di sini, kesulitan tersendiri lagi. Apa anak dombanya ini menyusui indukannya akan nyusuin atau enggak, kita nggak tahu. Bagaimana penanganannya? Jadi dalam beternak itu ilmunya harus mapan. Jadi kenapa Abang mengatakan seorang peternak pemula itu harus membeli 3 kategori. Pertama danten siap pijah untuk proses dia belajar. Jadi kesimpulannya untuk peternak-peternak pemula yang mau terjun ke dunia domba Garut, Abang menyarankan untuk membeli yang pertama itu danten lepas sapi. Danten lepas sapi itu untuk pembelajaran dia. Jadi mengurus domba dantenan itu seperti apa? Dari dia kecil, istilah lepas sapi, terus dia masuk masa birahi, cara mengawinkan domba, dia masuk masa kehamilan, dia masuk masa fase punya anak, menyusui. Jadi dia belajar dari situ. Jadi dia nggak kata orang, dia belajar sendiri, dia tekun sendiri di situ. Yang kedua, dia harus bisa juga beli dantenan yang sudah dipijah dan juga indukan yang sudah dipijah.
Kenapa abang katakan jantanan dan indukan yang sudah dipijah? Untuk mempercepat proses dia. Jadi istilahnya pada saat dia mengurus yang jantanan lepas sapih tadi, kalau ada jantanan dan indukan yang sudah dipijah, itu akan cepat mendapatkan hasil di situ. Jadi dia punya kebanggaan tersendiri untuk ngurus jantanan tadi. Terus selanjutnya pemijah. Pemijah ini banyak yang disepelekan sama orang. Dalam arti disepelekan, bisa mijahin ke tetangga, si A juga punya. Sebenarnya kalau menurut abang, bermain domba Garut kita benar-benar harus menjaga kemurnian galur murninya. Jadi kita harus beli juga istilahnya pemijah. Pemijah ini ya kita ambil yang benar-benar galur murni Garut. Kenapa? Jadi kalau mungkin saat ini dia punya domba cuma sedikit, dia harus mijahin ke orang. Tapi kalau kan beternak itu kan lama-lama banyak. Masa tiap hari dia mau mijahin ke orang lain? Kalau dia punya pemijah sendiri, pertama galur murninya tetap bisa terjaga. Galur murni domba Garut terjaga dengan baik. Yang kedua, dia bisa memijahkan kapanpun. Kalau dia birahi, dia bisa pijahkan, gak harus kemana-mana. Yang ketiga, posisinya, kalau pemijah ini, suatu saat ada yang mau memijah ke dia, itu kan bisa juga. Jadi istilah saling membantu di sini. Terus juga harus beli bakal calon pemijah untuk pembelajaran dia juga. Pada saat dombanya ini sudah berkembang, nggak mungkin dipijahin sama satu pemijah itu aja kan. Tapi di sini ada namanya bakal calon pemijah. Dia bisa mengurusnya, prosesnya gimana mengurus domba. Tadi ada jantanan lepas sapi, ada bakal pemijah, dia perbedaannya di mana. Jadi selama proses itu berjalan, dia akan tahu, ilmunya akan bertambah dengan sendirinya. Tanpa harus kata orang. Dia mengalami susahnya, ripuhnya, capeknya, senangnya, dia rasakan sendiri. Jadi itu menurut abang. Jadi kalau mau menjadi domba Garut, jangan kagok, terjun dan belajar. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berdasarkan pengalaman sendiri. Karena itu lebih efisien dan dia mengalaminya sendiri. Jadi mungkin itu aja yang bisa abang sharing di sini atau beri sedikit gambaran. Semoga ini bisa jadi acuan dan bisa jadi semangat atau pemicu untuk dia berternak. Kepada senior-senior abang di luar sana, jika memang penyampaian abang ini ada yang salah atau kurang berkenan, silahkan masuk kolom komentar. Tapi sekali lagi, ini semua abang katakan sesuai dengan pengalaman dan apa yang abang alami. Jadi abang akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam beternak, tetap semangat beraya.